Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudall aw nazilla aw nuzal aw nadlima aw nudlam aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik ikhwan dan akhwatnya, alhamdulillah di siang hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah di Masjid Al-Hidayah ini. Dan selepas kita melaksanakan kewajiban, kembali kita duduk dan sedang berada di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taman surga Allah di alam dunia adalah kelompok-kelompok anak manusia yang duduk berzikir, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan siang hari ini, saya akan mengajak hadirin sekalian untuk merenungkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-7, 8 hingga ke-9. Kita mulai dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat, di renungan kita pada surah Ali Imran ayat 7 ini saya ingin mengangkat tema penjelasan pemahaman dari madlul al-lughawi, petunjuk dari sisi bahasa, bagaimana memahami Al-Quran dari sisi bahasa. Jadi kita kan kelas kita nih kelas TK ya, kita kelas TK nih, bukan ahli tafsir, bukan pakar Quran yang Masya Allah PhD dalam dunia tafsir, tidak, kita ini orang awam. Kelas kita TK dah. Nah, kelas TK ini bagaimana cara kita anak TK memahami Al-Quran dengan mudah, kan gitu ya. Kan Al-Quran ini kan panduan hidup bagi setiap manusia. Saya mau tanya nih, kira-kira ini panduan hidup bagi setiap manusia ataukah eksklusif hanya untuk kalangan tertentu? Saya mau tanya, gimana hadirin? Al-Quran ini petunjuk bagi manusia ataukah bagi sebagian kelompok, tidak buat yang lain? Saya mau tanya gitu. Manusia ya, benar? Nah, linas ya, hudan linas, seperti di Al-Baqarah 85 kan, hudan linas. Tapi apakah Anas di sini semua manusia bisa memahami Al-Quran dengan mudah, ataukah hanya orang-orang tertentu? Gimana kira-kira nih? Kan ada statement nih atau dogma yang mengatakan tidak boleh memahami Al-Quran kecuali mengikut pemahaman ulama salaf. Tidak boleh memahami Al-Quran kecuali dengan melalui riwayat hadis. Nah, itu gimana tuh kira-kira itu? Statement itu tuh bagaimana kira-kira? Kira-kira bagaimana? Ataukah Al-Quran ini memang diturunkan untuk level tertentu saja, tidak untuk merata semua orang? Gimana kira-kira ini? Yang cocok yang mana kira-kira? Sini kita mau belajar nih, apa kata Al-Quran? Gimana Pak? Semua tingkatan. Kalau saya mau imajinasikan atau analogikakan, boleh tidak? Begini, di depan kita ada lautan, ya. Ada orang yang ngambil keperluan air laut itu atau danau itu sesendok untuk dia. Ada yang bisa nyelam ke dalamnya, minum sepuasnya. Ada yang ngambil seember, ada yang pakai tanker ngambil. Kira-kira ini bisa nggak kita gambari untuk bagaimana memahami Al-Quran? Bisa nggak kira-kira? Al-Quran ini karena hudan linnas, kalau kita gambarkan lagi, orang awam tahu nggak apa namanya penyakit flu? Tahu nggak kita? Apa tuh flu kita tahu? Pada meriang, melar ingus kita, ya kan? Obat flu kita tahu nggak? Tahu kan? Yang mereknya apa coba? Merek obat flu kan gitu ya. Tapi kandungan mengandung paracetamol ataukah yang lain-lain dan cara meraciknya tidak semua orang tahu, betul tidak? Atau flu disebabkan bakterinya apa, virusnya apa, tidak semua orang tahu. Ini gambaran kurang lebih bagaimana kita memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudan linnas, panduan hidup bagi manusia secara keseluruhan. Namun di sini Allah jelaskan nih, ya. Nah, saya ingin mengajak hadirin sekalian, kita wajib
memahami Al-Quran, wajib memahami bahasa Al-Quran. Karena itu minimal level tingkatan kita orang-orang TK memahami Al-Quran dari sisi bahasa. Dan alhamdulillah zaman dulu susah nyari terjemahan Al-Quran, benar nggak? Zaman saya kecil tuh susah nyari terjemahan Al-Quran. Yang ada di langgar, di musola, di masjid, di surau hanya ada Quran Arab doang, nggak ada terjemahan. Tapi sekarang mudah nggak? Bahkan ada yang perkata terjemahannya. Nah, itu terjemahan perkata adalah disebut dalam bahasa istilahnya adalah madlul al-lughawi, petunjuk dari sisi bahasa untuk kita memahami Al-Quran. Kemarin tuh di antara efek-efeknya agar kita tidak menjadi orang dalam sisi ibadah saja ritual pada Allah menjadi orang yang sholat dalam keadaan mabuk, kan gitu ya. Kan nggak boleh tuh, ya kan, sholat dalam keadaan mabuk. Nah, agar tidak jadi mabuk bagaimana? Ya belajar Al-Qurannya, karena komunikasi kita dalam sholat menggunakan bahasa Al-Quran, maka kita harus pahami bahasa Al-Quran. Caranya datanglah ke Gramedia. Sini mana tuh bapak yang dari Gramedia tuh yang suka datang sini yang gemuk, ya pesen tuh di situ, belilah Al-Quran terjemah perkata, kalau tidak salah namanya sebutannya Al-Quran Hijaz, perkata tuh untuk kita bisa minimal memahami Al-Quran. Dan jangan khawatir, karena jaminan Allah dalam Al-Quran sudah ada. Dalam surat Al-Qamar lebih dari 4 kali kalau tidak salah tuh, atau 4 kali saja Allah mengulang-ulang kata berbunyi firman-Nya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad, dan laqad betul, sungguh, qad sungguh-sungguh, lam artinya betul, qad sungguh-sungguh, yassarna telah kami mudahkan, Al-Qur'an yaitu Al-Quran, lidzikri untuk dipelajari, lidzikri untuk diingat. Lidzikri artinya zikir apa? Kesadaran kan, untuk dapat jadi media penyadaran kita. Fahal min muddakir, maka adakah dari orang yang mau belajar, yang mau mengingat, yang mau menjadikan Al-Quran sebagai media penyadaran hatinya. Nah, diulang 4 kali loh itu. Kalau tidak salah, bahkan lebih atau tidak, intinya kalau tidak salah dalam Al-Qamar 4 kali diulang sama Allah. Berarti maknanya kalau kita mau gambarkan luas sedikit, bercanggah sedikit, kita manusia ini sehari semalam 4 kelompok waktu hidup kita. Apa pertama? Bangun tidur pagi, ya kan? Bekerja siang, pulang kerja sore, istirahat malam. Berarti 4 kali dalam sehari kita minimal disuruh oleh Allah belajar tentang Al-Quran, munculkan, timbulkan kesadaran kita tentang mengerti Al-Quran. Dan itu dijamin bagi orang yang paling tidak minimal 4 kali membuka, membaca, merenungkan, memahami, berupaya mempelajari Al-Quran, Allah jamin diberikan kemudahan. Jadi bergantung pada kitanya nih. Jadi Quran sudah ada, bahkan sudah ada yang menerjemahkan perkata, tinggal kita mau tidak mempelajarinya. Nah, lalu dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, karena apa? Perlu kita pahami secara histori, setiap para nabi dan rasul diutus oleh Allah ke tengah-tengah kaumnya, umatnya, mesti membawa apa namanya? Mukjizat. Apa itu mukjizat? Apa itu mukjizat? Apa itu mukjizat? Arti mukjizat itu kalau dalam bahasa artinya mengalahkan. Ajaza tidak mampu, mukjiz yang bisa membuat orang tidak mampu. Jadi ngalahin lah, mengalahkan. Jadi sesuatu yang dibawa oleh mereka, sebuah tanda yang dapat mengalahkan orang lain. Sebagai bukti dia punya kelebihan dari yang lain. Nah, diturunkannya para nabi dan rasul di tengah-tengah kaum membawa mukjizat yang saat itu orang saling
bangga diri dan lagi in di saat tersebut. Contoh Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa apa yang lagi in orang? Yang lagi tren? Sihir. Ya kan? Orang semua saling berbangga-bangga mencari jabatan, mengklaim diri dengan punya kelebihan bila mempunyai sihir. Nah, Allah Ta'ala turunkan mukjizat buat Nabi Musa yang bisa mengalahkan para ahli sihir. Di zaman Nabi Isa misalnya, zaman Nabi Isa yang lagi tren apa? Pengobatan, penyembuhan. Maka Allah turunkan Nabi Isa ya dengan cara yang lebih bikin orang heboh lagi untuk membuktikan kenabian, kerasulan beliau. Lalu Allah berikan mukjizat Nabi Isa, diantaranya lahir ya hanya dengan kun fayakun, ya kan? Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membuat orang bicara dari kala kecil, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Untuk mengalahkannya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, karena mukjizatkan dari Allah untuk mengalahkan mereka semua. Nah, di saat diturunkannya Nabi akhir zaman, di kala itu bangsa Arab sudah sangat maju dan berbangga-bangga diri dengan yang namanya ilmu atau bidang bahasa dan balaghah, keindahan bahasa, keindahan prosa, sehingga mereka satu kelompok dengan yang lain selalu membuat lombaan setiap tahunnya, membuat puisi, prosa, sajak dan lain sebagainya. Jadi ilmu bahasa. Nah, sampai kalau yang menang di zaman jahiliyah itu, ya, ini zaman jahiliyah bukan berarti artikan orang itu bodoh, bukan, ya. Paling yang banyak dari mereka tak bisa menulis. Tapi kalau namanya bahasa, berargumentasi secara bahasa, mereka sudah sangat menguasai. Maksudnya kejahilian jahiliyah kebobrokan akidah dan moral, ya. Nah, Allah turunkan Nabi Muhammad dengan membawa mukjizat berupa Al-Quran yang mengalahkan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari sisi bahasa. Oleh karenanya, dalam Al-Quran kita akan jumpai Allah banyak menggunakan bahasa-bahasa yang biasa bangsa Arab gunakan dan mudah mereka pahami di kala itu. Satu contoh kecil aja nih, ya. Allah gunakan gaya bahasa mereka dalam Al-Quran. Orang-orang Arab ketika menggambarkan kekuatan itu dengan yamin, kemampuan tangan kanan. Allah gunakan bahasa tangan untuk menunjukkan kekuatan. Nah, ini dalam Al-Quran diistilahkan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa saya angkat ini? Ini jadi sebuah media yang sekarang ini umat Islam terpecah belah, berkelompok-kelompok dengan mengangkat isu-isu ini dijadikan sebuah label, klaim dari sebuah kelompok di atas kelompok yang lain bahwa kami adalah kelompok yang paling benar. Nah, itu ya. Jadi saya baca ayat ini di sini. Di sini nanti dari masalah ini kita akan angkat bagaimana. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Walladzi, dialah Allah, alladzi yang anzala menurunkan, alaika atasmu ar-rasul, al-kitaba Al-Quran. Kenapa disebut Alkitab? Karena Al-Quran merupakan gambaran tulisan, ya. Tulisan atau kalimat Allah yang dituangkan dalam sebuah mushaf
tulisan atau buku atau catatan atau bacaan. Maka Alkitab artinya Al-Quran. Minhu, dari Alkitab ini, Al-Quran ini ada yang namanya ayatun muhkamat, ayat-ayat muhkamat. Arti muhkam, muhkamat ini jamaknya muhkam. Muhkamat jamak dari kata-kata muhkam. Arti muhkam dari sisi bahasa, asal katanya adalah sesuatu yang disusun rapi, jelas, tertib, disiplin. Bahkan dalam bahasa Arab, rem, break itu sebutannya juga ihkam. Ngerem itu artinya apa? Ihkam, atau sempurna dalam masalah pengaturan. Contohnya, ighliqil baba ihkaman, tutup pintu dengan benar. Itu artinya ihkam, sesuatu yang disusun, diletakkan dengan rapi. Nah, yang dimaksudkan dengan ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang artinya menunjukkan makna yang tegas dan jelas, tidak memiliki kesamaran atau multi arti. Itu namanya apa? Ayat-ayat yang muhkamat. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Contohnya banyak, diantaranya saya ambil saja. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakan Allah itu ahad. Ahad itu bukan satu. Karena satu dalam bahasa Arab wahid. Ya, wahid. Arti ahad itu berbeda dengan yang lain. La yushbihuhu syai'un wa la yushbihu syai'an. Itu artinya ahad. Ahad itu artinya apa? Tunggal, bukan berarti satu yang berbilang. Artinya ahad itu berbeda, tidak sama dengan yang lain. La yushbihuhu syai'un, tidak menyerupai sesuatu, tidak diserupai oleh sesuatu. Wa la yushbihu syai'an, dan tidak menyerupai sesuatu. Itu ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara sebanding dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, ini di antara ayat muhkamat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Artinya, Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa ditemukan oleh pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar, namun Allah bisa melihat sesuatu. Wa huwa latiful khabir, dan Allah maha lembut serta maha mengawasi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang dapat didefinisikan oleh siapapun. Itu diantaranya ayat-ayat muhkamat. Kira-kira ini ayat jelas tidak? Tegas tidak maknanya? Jelas tidak? Jelas, tegas maknanya. Namun kata Allah Ta'ala, hunna umul kitab. Nah, ayat-ayat muhkamat ini disebut dengan induk dari Al-Quran. Induk dari Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa arti mutasyabihat? Arti mutasyabih mirip-mirip. Arti mutasyabih memiliki kesamaan. Arti mutasyabih ada persamaan dengan yang lain, memiliki keserupaan dari sisi maknanya. Nah, dari ayat ini dapat difahami kalau ayat muhkamat adalah induk dari Al-Quran, induk dari Alkitab, maka ayat-ayat mutasyabihat harus dikembalikan pemahamannya kepada ayat-ayat muhkamat. Saya ulangi, dalam Al-Quran terdapat pembagian dua ayat. Sekian ayat Al-Quran ini terdapat dua pembagian. Yang pertama, ada ayat muhkamat,
yang maknanya jelas, tegas, tidak memiliki multi arti. Lalu yang kedua ada ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang memiliki multi arti, multi pemahaman, mempunyai keserupaan dengan apa yang ada di benak kita, hayalan kita, pemahaman kita. Ini namanya ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Nah, namun secara tegas tadi Allah katakan hunna ummul kitab. Ayat muhkamat adalah induknya dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Maka ayat mutasyabihat dalam memahaminya harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Lalu apa perlunya ada ayat mutasyabihat? Tadi kita kembali kepada histori bahwa orang-orang di saat ayat-ayat Allah Nabi Muhammad turun, mereka sudah terbiasa menggunakan istilah-istilah mutasyabihat. Contoh, mereka mengatakan kalau seseorang yang berkuasa istawa alal arsh, orang tersebut duduk di singgah sana. Orang yang berbaiat dikatakan tangan satu di atas tangan yang lain. Ini sudah biasa nih digunakan oleh bangsa Arab untuk menjadikan Al-Quran sebagai ijaz, mengalahkan kekuatan, mengalahkan kesombongan orang-orang yang sudah berbangga diri dengan indahnya berbahasa, fasihnya berucap, indahnya dalam berdialog. Allah turunkan Al-Quran menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh mereka. Paham maksudnya ini? Untuk apa? Membuktikan bahwa Al-Quran di atas mereka semua. Bahkan Allah tantang mereka semua. Allah tantang orang-orang musyrikin yang berbangga-bangga dalam kemajuan bahasa mereka. Dengan apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Apa kata Allah? Kalau kalian ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Rasulullah Muhammad, fa'tu bisuratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat saja yang mirip dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan ajak seluruh penolong-penolong kalian. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dari selain Allah, in kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin, maka bila kalian benar-benar bisa mengalahkan Al-Quran. Fa illam taf'alu, kalau kalian gak mampu, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar, maka takutlah kalian akan siksa api neraka. Nah, di sini satu bukti bahwa di zaman Nabi ada ahli-ahli bahasa yang ingin membuat apa? Membuat tantangan, menjawab tantangan Tuhan, menjawab tantangan Allah dengan membuat sajak, puisi, prosa mirip Al-Quran, namun tidak memiliki kemampuan dan makna yang indah seperti Al-Quran. Hingga mereka diriwayatkan bikin apa? Kalau apa namanya Al-Quran buat surat seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal badil amin. Mereka buat apa surat? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu udhunun tawil. Bikin sebuah tandingan nih, bentuknya mirip saja. Al-fil, sebuah gajah. Wa ma adraka mal-fil, tahukah kalian apa itu gajah? Lahu udhunun tawil, dia punya hidung. Lahu anfun tawil, dia punya hidung yang panjang. Nah, ini kira-kira sama nggak dengan wattini wazzaitun atau al-qari'atu mal-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Mereka pengen tandingin gini nih, bikinnya apa? Al-filu mal-fil.
Wa ma adraka mal fil lahu anfun tawil wa udhunun kabir, katanya. Iya, gajah itu adalah binatang yang punya hidung panjang dan telinga yang besar. Kira-kira sama nggak arti dengan al-qari'atu mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Gambar sudah lain, beda. Nah ini ayat-ayat mutasyabihat biasa sebuah ungkapan yang digunakan oleh orang-orang di zaman itu. Allah gunakan juga. Namun agar manusia tidak terjebak, karena Al-Quran ini bukan hanya digunakan oleh orang di zaman Nabi, namun untuk sepanjang zaman, panduan hidup sepanjang zaman, Allah berikan yang namanya standar rambu berupa ayat-ayat muhkamat gitu. Karena nanti ini akan ada. Kenapa saya angkat ini? Karena sekarang muncul dalam kelompok-kelompok Islam berbagai penjelasan riwayat hadis menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Satu contoh. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat berbunyi gini, yauma yukshafu an saqin, di hari yang mana disingkap betis-betis, fala yastati'un fayud'auna ila sujudi fala yastati'un, lalu mereka diperintahkan untuk bersujud, mereka tidak mampu untuk bersujud. Nah, ungkapan fayuksafu an saqin ini sebuah ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang di era zaman tersebut untuk menggambarkan situasi kondisi yang sangat bingung. Biasanya digunakan ketika peperangan, kondisi yang sangat menghimpit, itu namanya yauma yukshafu an saq. Itu gambar orang mengangkat pakaiannya, terlihat betisnya, mau lari kemana-mana nggak bisa. Nah, gambarnya bagaimana nih? Kok ada gambar seperti ini? Iya dong, orang-orang kan pada pakai jubah ya, pakaian panjang kan. Nah, nggak sama kita, kalau kita pakai celana panjang kan gampang lari pakai celana panjang, pakai saya pakai sarung gini. Mana cepat larinya, mana gampangan. Kalau saya pengen sama dengan Anda larinya, bagaimana? Saya angkat dong sarung saya, ya kan? Sampai betis kelihatan, larinya bisa kencang. Tapi kalau saya nggak angkat betis saya, sarung saya dan betis, yang ada saya keserimpet, jatuh yang ada. Nah, gambaran ini, ungkapan ini biasa digunakan oleh orang-orang di bangsa Arab menggambar kondisi yang sangat genting, yang sangat menakutkan. Lalu mereka diperintahkan untuk bersujud, mereka tidak mampu karena apa? Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka dalam kondisi yang sangat bingung, boro-boro untuk sujud, berdiri aja udah nggak bisa, lemes semua kakinya. Karena itu menggambarkan kondisi di hari kiamat. Lalu kata Allah Ta'ala, ketika mereka di dunia disuruh bersujud, wahum salimun, dalam dunia mereka disuruh bersujud, mereka nggak mau sujud, maka di akhirat nanti akan susah untuk bersujud. Nah, ayat ini, dari menafsirkan ayat ini muncul riwayat hadis yang menggambarkan bagaimana. Ini hadisnya dulu, nanti saya bacakan, Anda akan kaget nih. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Bagaimana dalam menafsirkan ayat ini, katanya Nabi SAW menjelaskan, di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di hadapan orang-orang, muncul di tengah-tengah manusia. Lalu ya, Allah mengatakan pada mereka, hal ta'rifun, apakah kalian mengenal aku? Tidak. Ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian, aku adalah Tuhan kalian. Lalu mereka bertanya, mana buktinya kalau engkau adalah Tuhan kami? Buktinya Allah mengangkat pakaian hingga terlihat betisnya. Allah mengangkat pakaian hingga terlihat betisnya. Nah, ini kalau gambaran hadis begini, untuk menafsirkan ayat yauma yukshafu an saqin, di hari yang mana disingkap betis. Lalu hadis ini menjelaskan bahwa dimaksud betis apa? Betisnya Allah. Kira-kira ini mutasyabihat apa muhkamat kira-kira? Mutasyabihat apa muhkamat? Muhkamat atau mutasyabihat? Memiliki arti yang jelas apa yang samar-samar artinya? Samar. Yauma yukshafu an saq, di hari yang mana disingkap betis-betis. Tidak akan boleh lihat kan? Artinya sama tuh, betis-betis. Harfiahnya betis-betis. Tapi kalau kita pahami ayat ini melalui hadis tadi,
bahwa Allah menyingkap betisnya, berarti dalam hadis ini Allah serupa tidak dengan makhluknya? Serupa nggak? Apa serupanya? Allah memiliki betis. Paham nih? Ya, ayatnya gambaran di hari dibukanya, diangkatnya betis. Hadisnya Allah mengangkat betis. Berarti namanya mutasyabihat. Ayatnya mutasyabihat, hadisnya juga hadis mutasyabihat. Lalu boleh tidak kita mengimani bahwa Allah memiliki betis dengan dalil hadis tadi, lalu kita katakan Allah mengangkat pakaiannya, memperlihatkan betisnya untuk membuktikan bahwa Allah Tuhan mereka? Boleh tidak? Boleh tidak? Loh, hadisnya sahih loh. Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita punya tolak ukur yang namanya minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Nah, kalau tadi ayat yauma yukshafu an saqin, kita saja tidak boleh memahaminya dengan gambaran yang ada di benak kita, yang ada di benak kita. Ini kan Allah kasih contoh nih, bahasa seperti ini digunakan di mana? Di bangsa Arab yang saat itu kemajuan dalam sisi keindahan prosa dan bahasa sangat tinggi. Kan kita orang Indonesia, Al-Quran hanya untuk orang Arab apa buat kita juga? Buat kita juga. Lalu kita baca terjemahannya, madlul al-lughawinya, bahwa di hari itu disingkaplah betis. Kan kita nggak tahu asalnya kan. Kalau ungkapan ini digunakan oleh orang-orang Arab sebagai apa? Menggambarkan kondisi yang sangat genting. Kira-kira ada nggak mutasyabih di benak kita? Ada nggak kesamarannya? Orang bertanya dong, ini maksudnya apa ya Al-Quran? Kan Al-Quran harusnya mudah dipahami. Nah, ini namanya bagian dari ayat mutasyabihat. Lalu Al-Quran kasih lampu lagi, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti Al-Quran kalau kalian tidak mengerti tentang isinya. Betul nggak? Ada nggak begitu? Nah, siapa yang mengerti? Apakah ulama ahli hadis? Ataukah pemahaman salaf? Ataukah pemahaman khalaf? Nah, dari ayat ini saja nih, adanya muhkamat, kita sudah diajarkan kalau ada dalam Al-Quran ayat mutasyabihat, kembalikan kepada ayat muhkamat. Jangan diartikan yauma yukshafu an saqin, di hari yang dimana diungkapnya, diangkatnya, disingkapnya betis, kita pahami berarti Tuhan punya betis. Tidak boleh. Kenapa? Ada rambu ayat muhkamat. Apa tadi kata Allah? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari dapatnya didefinisikan, disifati dengan sifat yang menggunakan media pemikiran kita, hayalan kita, tolak ukur otak kita. Kenapa? Karena kita ini manusia diberikan perangkat oleh Allah untuk melihat sesuatu yang terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, tidak bisa disifati dengan daya atau alat atau media pemikiran kita yang terbatas. Oleh karenanya kalau ada ayat-ayat yang mutasyabihat, kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Contoh lagi ada dalam Al-Quran ayat tentang dalam surat Al-Fatah, Allah berfirman, radhiyallahu 'anil mu'minina idh laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Tidaklah mereka berbaiat kepada Muhammad Rasul kecuali mereka itu sedang berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, maka tangan Allah di atas tangan mereka. Ayo, lihat ini bagaimana bunyinya. Maka tangan Allah di atas tangan orang yang berbaiat sumpah setia kepada Nabi. Ketika orang-orang yang beriman berbaiat sumpah setia kepada Nabi, bersalaman, berjabat tangan, berbaiat
baiat di atas tangan Nabi, berarti tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, boleh nggak kita pahami, kita khayalkan, kita imajinasikan, kita gambarkan kalau Allah bertangan seperti tangan kita? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh kan nih? Loh, di Al-Quran bilang tangan Allah kok. Boleh ya? Berarti sebutan tangan Allah itu mutasyabihat. Boleh paham maksudnya? Lalu ada ayat lagi berbunyi dalam Al-Quran, dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Orang yang berpaling dari Al-Quran, yang berpaling dari ajaran Al-Quran, kata Allah nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu ketika orang diprotes, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Apa kata Allah? Datang kepada kamu ayat-ayatku dibacakan, namun engkau melupakannya, maka hari ini pun aku lupakan dirimu. Kalau arti aku lupakan dirimu, berarti Allah lupa gak? Ayo, Allah lupa gak? Kan sebenarnya aku lupakan dirimu, berarti Allah lupa gak? Nah, sekarang ayat ini muhkam apa mutasyabihat? Mutasyabihat. Ada kesamaran arti, ya kan? Nah, tapi tidaklah mungkin Allah lupa, karena Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun. Nah, ini ayat ketiga nih, Allah tidak akan terkena lupa. Ada lagi ayat contoh, ya, ayat mutasyabihat banyak itu Pak, ya. Satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguhnya kami ciptakan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, selama 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak terkena payah, letih ataupun capek. Perhatikan ini. Dalam tafsir ayat ini dijumpai sebuah penafsiran bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Lalu di hari ke-7 Allah beristirahat dan Allah bersender dan meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri. Contoh gini ya, ibaratnya Allah Ta'ala nih gelesek. Setelah ciptain langit dan bumi, Allah Ta'ala beristirahat di hari ke-7. Lalu Allah Ta'ala letakkan kaki kiri ke kanannya di atas kaki kiri seperti ini. Maka orang gak boleh melakukan hal ini dalam hadis tersebut, karena ini adalah pekerjaan Allah. Nanti gimana jadi? Pertama, Allah hari ke-7 istirahat. Hari ke-7 istirahat. Kedua, Allah Ta'ala ya selonjoran, lalu meletakkan kaki kanannya di atas kaki kiri. Kan kita begitu sudah gitu kan? Ya, kalau sampai begitu kan? Berarti ada nggak mutasyabuhnya? Ada nggak mutasyabihat dengan kita? Ada tidak Allah serupa dengan kita? Ada serupanya. Apa? Allah istirahat. Sedangkan Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma massana min lughub, dan aku tidak terkena lelah, letih ataupun capek. Nah, kalau Allah capek berarti kan serupa dengan makhluk. Kalau Allah beristirahat berarti Allah serupa dengan makhluk. Sedangkan Allah bilang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak terkena lupa dan tidak terkena tidur ataupun ngantuk. Nah, tapi di hadis tafsir ayat ini menjelaskan Allah Ta'ala menciptakan langit bumi 6 hari dan istirahat di hari yang ke-7. Nanti nggak kira-kira itu? Subhanallah, itu ada kemiripan loh dengan Bible. Di Bible ada loh. Kenapa orang-orang ahli kitab Nasrani, Yahudi, kalau Yahudi di hari Sabtu, Nasrani di hari Ahad beristirahat? Kenapa? Karena mengikuti Tuhan. Tuhan di hari ke-7 istirahat. Nah, orang Yahudi pakai hari ke-7 hari Sabat 6. Kalau orang Nasrani hari ke-7 hari Ahad beristirahat gitu. Jadi bumi diciptakan mulai Sabtu hingga Jumat, di hari Sabtu beristirahat kata orang Yahudi. Itu ada kemiripan dalam Bible.
Nah ini namanya ada riwayat yang mutasyabihat, harus dikembalikan kepada ayat yang muhkamah. Demikian sudah jam 1, insyaallah disambung lagi di pertemuan esok. Wallahu taala a'lam bishawab, mudah-mudahan dapat pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.